어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Nah, yang dimaksud dengan kelembagaan adalah aturan main suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama adalah hak atas kepemilikan. Yang kedua, proses atau mekanisme pengambilan keputusan. Yang ketiga, antara pasar dan terencana, yakni dalam penyediaan informasi dan koordinasi. Yang keempat, mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah proses dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kapitalisme? Apa yang menjadi karakteristik dasar dari kapitalisme? Nah, di sini menurut Britannica mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat sejak runtuhnya sistem feodal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme atau operasi pasar. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar mendasar. Di antaranya yaitu yang pertama ada kepemilikan individu. Adalah ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua yaitu self interest atau kepentingan pribadi. Nah, masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial, meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tertentu. Tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Nah, yang ketiga ada persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Nah, yang keempat itu ada mekanisme pasar harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, yang kelima ada bebas dalam menentukan pilihan cost untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Dan yang terakhir ada peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan semestinya. Ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu perbedaan worldview. Yang kedua, pertimbangan nilai atau moral. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Yang kelima, kepentingan sumber daya. Yang keenam, mekanisme pasar. Dan yang terakhir atau yang tujuh, intervensi pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama tadi yaitu pandangan hidup. Nah, masyarakat non-muslim, yakni mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai pandangan yang beragam akan hidup ini. Namun, kesemuanya mengarah kepada suatu hal, bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Sebagian mereka percaya bahwa alam ini terbentuk dengan sendirinya melalui proses seleksi alam atau teori evolusi Darwin. Sebagian yang lain mempercayai adanya yang menciptakan, tetapi kemudian Tuhan tidak mempunyai intervensi. Hal ini mengacu kepada pandangan Newton. Maka kehidupan ini adalah layaknya sebuah jam mekanik yang bergerak dengan sendirinya. Tuhan adalah ibarat pembuat jam mekanik. Setelah jam itu diciptakan, maka ia akan bergerak dengan sendirinya. Maka Tuhan pun beristirahat, tidak lagi mencampuri urusan dunia apabila mengacu pada
utilitarisme. Maka kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Bagi kapitalisme, materi adalah hal yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, selanjutnya yaitu pemisahan antara agama dan kegiatan ekonomi atau yang dikenal dengan sekularisme adalah pondasi dasar dari sistem kapitalisme. Bisnis beroperasi tanpa mengenai hari setelah kematian. Oleh karenanya, dunia adalah tujuan. Segala hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia dikerjakan semaksimal mungkin. Kebahagiaan dunia diukur dengan material, maka kekayaan dan pencapaian kepuasan adalah sumber kebahagiaan dunia. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang berbeda halnya dengan ekonomi Islam. Dunia dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan yang abadi atau kehidupan yang kekal setelah kematian. Oleh karenanya, Islam tidak hanya menghendaki keuntungan atau kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga keuntungan akhirat. Selanjutnya yaitu yang kedua tadi adalah pertimbangan nilai atau moral. Nah, perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada batasan-batasan di dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia yang cenderung terus berubah, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat. Riba, perjudian, spekulatif, dan konsentrasi kekayaan di segelintir orang tidak terletakkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tentang harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Nah, di dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia, sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing, kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingannya. Nah, di dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Tidak ada satupun individu atau institusi yang dibiarkan menjadi korban ketamakan manusia. Keegoisan golongan kaya dan para penguasa selalu ditekankan pelarangannya. Selanjutnya yaitu yang keempat, tentang permasalahan ekonomi. Nah, disinilah ada permasalahan ekonomi antara kapitalisme dan ekonomi Islam. Nah, di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumen, dan juga distribusi. Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam memenuhi keinginan tersebut adalah pertimbangan materi, yakni anggaran. Nah, dari berbagai alternatif pilihan, maka keputusan didasarkan pada pilihan yang dapat memenuhi kepuasan tertinggi dengan anggaran yang paling efisien. Lebih lanjutnya, diasumsikan bahwa harga merefleksikan keinginan. Nah, keinginan konsumen untuk membayar pada harga pasar merefleksikan tingkat kebutuhannya. Masalahnya, susu adalah kebutuhan bagi semua orang, tetapi hanya yang kaya yang dapat menikmati. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. Dua moral utama Islam dalam hal ini adalah dilarangnya sikap berlebih-lebihan atau disebut dengan israf, dan sikap menyia-nyiakan atau disebut dengan tabzir.
Seseorang yang sudah mencukupi kebutuhan pribadinya dituntut untuk memperhatikan kebutuhan orang lain atau masyarakat melalui zakat dan sedekah. Nah, selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga dibatasi pada barang atau jasa yang halal dan thayyib. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu, berbeda dengan sosialisme yang di dalam faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam upaya pemenuhan kepentingan individu. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, tentang mekanisme pasar. Nah, dalam hal ini, mekanisme pasar tidak memiliki perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme. Kelangkaan barang atau jumlah permintaan melebihi penawaran dapat mendorong kenaikan harga. Demikian hanya jika terjadi surplus atau jumlah penawaran yang melebihi jumlah permintaan dapat mendorong turunnya harga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sejumlah tokoh Islam klasik seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Makrizi. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketujuh, tentang intervensi pemerintah. Nah, kalau menurut kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Laissez-faire adalah doktrin ekonomi kapitalis yang sering digaungkan, sebuah doktrin yang menginginkan minimnya intervensi pemerintah dalam ekonomi. Tanpa intervensi pemerintah diharapkan akan terdapat tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan mewujudkan kepentingan sosial. Nah, kalau menurut atau di dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab secara moral untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, menggalakkan moralitas dan keadilan dalam semua kebijakan ekonomi, menjaga ekonomi tetap pada jalurnya, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semakin besar motivasi masyarakat untuk mengimplementasikan nilai Islam, maka dan semakin efektifnya institusi ekonomi sosial dan intermediasi keuangan dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk pencapaian keseimbangan yang adil antara sumber daya dan penggunaannya. Maka semakin kecil pula peran pemerintah yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.